Ini adalah Infiniti FX37S. Nah, ini belum pernah turun ya, kelihatan garis kuningnya tebal banget. Jadi kelihatan sekali lagi velgnya unik ya. Jadi ring 20 biasanya profilnya udah tipis sobat, tapi ini benar-benar rasanya mantep banget, kayak mobil yang gede, mantep berbobot. Rasanya kita naik ini kelas dan nggak bakal goyang gitu naikannya. Ini dia mesinnya yang luar biasa. Ini 3700 cc V6. Bentar aja udah 100. Kondisi mesinnya, raungan V6-nya, aduh bener-bener. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Dan hari ini bawain unit yang spesial banget, pertama kali masuk di channel Koko Mobil. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, ini pertama kali masuk di channel Koko Mobil sekali lagi, jadi thank you buat pemiliknya udah percayain unitnya untuk direview dan dibantu jual juga. Jadi unit ini dijual lewat Koko Mobil. Nah, ini adalah Infiniti FX37S yang luar biasa banget. Dulu terkenal sangat legendaris karena mesin dan platformnya. Nah, hari ini kita nggak cuma mau bahas mesin dan platformnya, tapi kita juga mau bahas beberapa detail dari mobil ini dan juga kemewahannya. Kamera boleh ikut, kita mau jalan ke samping. Yang pertama, kesan gagahnya dia benar-benar kelihatan dari velgnya. Jadi di tahun-tahun itu ya, di 2010 2015-an era di situ nggak banyak SUV yang mewah sekalipun. Waktu itu Lexus juga masih pakai ring 18, tapi ini pakai ring 20 dan memang peruntukannya beda ya kalau kita bandingkan dengan Lexus RX, karena Lexus RX dia peruntukannya untuk nyaman, bawa penumpang, lega, kesan interior airy. Kalau ini kesannya beda. Infiniti dia mau setting FX37S ini untuk lebih sporty. Kita bisa kelihatan dari velgnya, dan oleh pemiliknya banyak juga udah diganti baru. Ini Sport 4S, jadi ring 20 kalian tahu sendiri harganya berapa, bayangin jutaan. Info dari pemiliknya kemarin beli 45 jutaan per ban, bayangin kali 4. Nah, kalau kita lanjut ke postur bodi sampingnya ya, kita bisa kelihatan postur bodi sampingnya ini cukup panjang. Kemungkinan panjangnya dia ini sekitar 4,8an lah kalau aku bisa kira-kira, karena moncongnya dia cukup panjang. Dan nanti kita lihat mesinnya yang legendaris itu. Nah, kita jalan keliling, Kuku pengen tunjukin kondisi bodi mobilnya ya. Jadi kondisi catnya overall bagusnya luar biasa. Jadi hitamnya semua masih benar-benar kinclong, banyak banget yang part-part yang kelihatan nih ori semua dan bagus. Baretnya juga baret yang wajar banget. Kalau di detailing juga baretnya pasti hilang karena termasuk baret halus. Nah, ini mohon maaf kita kelihatan plat nomornya karena tadi kita nggak bisa tutupin ya di Infiniti ini. Nah, dari depan dan belakang tampilan dia ini cukup tajam. Nanti kita muter ke depan lagi ya, karena tadi kita fokus mau tunjukin samping. Jadi tampilannya cukup tajam, lampunya sipit, di depan juga lampunya kecil sipit, terutama untuk mobil tahun segini ya, karena memang kalau kita lihat ke era sekarang, ke arah tahun 2020-an ke atas, itu lampu-lampu memang makin sipit, bahkan tipis, satu single line beberapa LED itu, karena teknologi LED udah makin maju, bisa bikin satu garis pakai frosted line-nya LED gitu. Nah, mobil ini pada masanya itu benar-benar kalau kalian bawa itu apa ya, orang istilahnya lihat tahu bahwa ini mobil yang apa ya, pemiliknya itu nggak akan eman-eman bahasa Jawanya, atau nggak akan sayang untuk keluarin biaya operasional buat pakai mobil ini. Bensin udah nggak mungkin irit, perawatan juga ya pastinya partnya tidak segampang mobil Jepang biasanya, meskipun banyak banget juga sih yang bisa spesialis beresin Infiniti, karena gimana-gimana ini adalah sebuah Nissan. Jadi buat yang belum tahu, Infiniti itu adalah brand mewahnya Nissan, alias kalau kita bisa bilang Lexusnya Toyota itu sama dengan Infiniti ini di keluarga Nissan, tapi build quality-nya juga benar-benar beda. Kita coba cek power backdoor-nya, semua fungsi dengan sangat lancar, dan khas SUV mewah itu apa ya, selalu menggunakan flat deck. Jadi kalau kita pakai mobil Jepang yang biasa itu di belakang itu selalu biasanya ada tekukan lah, ada apa nggak, pokoknya maksimalin ruang sampai ke ujung-ujung platformnya gitu. Tapi kalau kita ngomong di Infiniti, di Lexus, biasanya mereka memprioritaskan pertama bahannya benar-benar mewah, bagus. Kedua, bentuknya itu yang paling penting adalah rata. Jadi sampai ke sana semua rata, tidak ada yang meleko-leko atau bolong. Kenapa sobat? Karena gimana ya?
kalau kita ngomong kemewahan itu kita harus peduli yang namanya estetika, dan ini dilihat mata tuh enak banget, rata sampai potongan-potongan lantainya ke sini ketika diangkat pun bener-bener rata semua. Nah ini belum pernah turun ya, kelihatan garis kuningnya tebal banget. Jadi ini convenience spare dia ngomongnya. Kalau dilihat sini kelihatannya juga ringnya besar, tapi dia lebih lebarnya nggak setebal yang punya ban yang di bawah itu. Di atas juga ada passenger shelf, di sini juga privacy shelf, mantap banget. Nah kita sekarang coba ke bangku belakang ya. Jadi mobil ini, aduh, jadi begitu ke samping langsung kelihatan sekali lagi velgnya unik ya. Jadi ring 20 biasanya profilnya udah tipis sobat, tapi ini profilnya masih tebal. Kita coba cek ya, 265 profilnya masih dapat 50, jadi 265 50 ring 20. Pantas ya harganya 45 jutaan. Percaya juga karena ban ini benar-benar ban super gede, masih tebel, lebarnya 265. Kenapa kok dia bannya lebar banget? Karena mesinnya legendaris, perlu traksi yang besar karena powernya juga gede banget. Nah, aku pengen coba duduk di belakang ya. Kita coba duduk di belakang hari ini. Nah, ini dia. Jadi ini posisi tadi driver 175-an lah, kurang lebih untuk posisi 175-an. Legroom dia bukan yang paling besar. Kalau kita ngomong sama Lexus RX pastinya masih kalah sobat. Tapi apa ya, mobil ini punya platform rear wheel drive sehingga fokus utamanya pada masa itu bukan kelegaan ruang, tapi fokus utamanya adalah rasa mengendarainya, rasa mengemudinya, dan juga bagaimana suspensinya itu tadi aku coba sekilas benar-benar rasanya mantep banget, kayak mobil yang gede, mantep berbobot, rasanya kita naik ini kelas dan nggak bakal goyang gitu naikannya. Aduh, ini benar-benar super sih, enak banget. Armrest kulit-kulitnya juga mewah, plafonnya tidak ada yang turun sama sekali, full bersih, khas mobil-mobil mewah pada masanya FX37S. Nah, buat yang penasaran seperti pemilik Infiniti FX37S ini, titip jual mobil di Kuku Mobil itu benar-benar gratis tanpa biaya, 0 rupiah. Nanti kalau laku lewat Kuku Mobil cukup bantu-bantu kasih tim kita komisi. Kalau misalnya enggak, benar-benar full gratis sobat. Jadi hari ini kita datang ke Infiniti ini, ke pemiliknya, permisi untuk cek unitnya sesuai dengan standar. Kita ada 3 standar di Kuku Mobil. Apa itu 3 standar? Cek aja di video lainnya, udah sering banget Kuku jelasin gitu. Nah, kita datang foto video seperti ini, minta waktu aja 45 menit sampai 1 jam kurang lebih. Kita fotokan, videokan mobilnya biar sobat itu bisa jual mobilnya dengan harga yang terbaik. Kita bantu dan benar-benar tanpa biaya, jadi semua biaya ditanggung oleh tim Kuku Mobil. Oke, sekarang kita mau cek di bagian mesin di depan. Nah, ini dia yang paling legendaris nih. Nah, ini juga dia punya aksen fin ya di samping. Jadi rasanya mobil itu kesannya cepet, kesannya fast, quick, dan tampilan depan kalau kita lihat sekali lagi dari depan, banyak yang bilang mirip sama Angry Bird, jadi bentuk matanya, bentuk mulutnya. Dan ini untuk versi 2011, NIK 2011, grillnya sebenarnya belum seperti ini. Nah, ini udah di facelift, jadi rasanya tampilannya jadi lebih baru lagi, lebih muda lagi gitu sobat. Kita cek yuk. Oke, ini dia mesinnya yang luar biasa. Ini 3700 cc V6 dan dia konfigurasinya longitudinal ke belakang, rear wheel drive dengan 7 speed automatic. Jadi bisa bayangin mobil ini larinya seperti apa. Kenapa begitu legendaris? Tidak hanya cc dan konfigurasi serta peletakan yang longitudinal, tapi mesin ini adalah mesin dari Fairlady 370C. Jadi ini benar-benar legendaris banget. Nissan Fairlady yang kalian suka banget, legendaris, yang tahun 2022 kemarin keluar lagi 400, Fairlady 400. Setelah berapa tahun akhirnya reborn istilahnya. Nah, ini di generasi sebelumnya pakai mesin yang sama, 370C 3700 cc. Power figures-nya pasti 300 HP ke atas, aku nggak terlalu hafal, dan torsinya kemungkinan mendekati 400 Nm sobat. Jadi kode mesinnya VQ37. Bener-bener ini mesin yang sangat legendaris. Beberapa peremajaan juga sudah dilakukan oleh ownernya yang sekarang pegang mobil ini. Siap dijual ke sobat dengan kondisi yang terbaik. Kita kalau mau lihat pelipit-pelipit depannya semua, aku jamin udah kelihatan banget dari baru ini, dari pabriknya. Tidak ada seal yang empuk dan sangat rapi. Build quality-nya beda otomatis dengan Nissan yang sehari-hari kita pakai. Di sini juga ada plate-nya di sebelah sini. Biasanya kemungkinan besar ini adalah CBU Jepang, karena kalau merek high-end-nya biasanya nggak sembarangan dan kualitasnya benar-benar super diperhatikan sobat. By the way, buat yang baru datang ke channel Kuku Mobil, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tombol lonceng karena benar-benar gratis dan
kalau memang enjoy dengan video kita, boleh nonton-nonton terus, karena seminggu kita usahakan upload untuk 5 kali alias hampir setiap hari, terutama di weekend kita pasti upload untuk menghibur para sobat yang lagi dari kerja, weekend istirahat apa, pengen nonton otomotif. Para pria biasanya hobinya otomotif, kebanyakan beberapa, jadi bisa nonton aja di channel Koko Mobil, pantengin terus di Instagram dan TikToknya juga ada koko.mobil. Oke, mobil ini udah kita kelilingin luarnya, mungkin sekarang saatnya kita mau coba jalan. Let's go, kita coba jalan. Oke, sekarang kita ada di dalam. Begitu starter tadi langsung kerasa raungannya ya, benar-benar luar biasa. Raungan fisik. Nah ini kita injek gasnya, tuh kerasa ya. Dan kita udah di jalannya agak besar sekarang, jadi aku pengen tes gimana tenaganya. Ini kita masuk di transmisi D dulu, kita pakai untuk daily ya, dan nggak rumit pakai mobil ini sekali lagi. Jadi kita rasa pengoperasiannya rasanya biasa seperti mobil Jepang, tapi rasa mengemudinya dari kaki-kaki, mesin, posisi duduk, handlingnya, feeling setirnya pastinya rasa sebuah Infiniti gitu. Wah ini belum apa-apa dari tadi kita di D udah tarikan ngisi terus ya, dan kerasa banget handlingnya benar-benar tajam untuk sebuah SUV seperti segede ini, setinggi ini tajam ya, sama sekali nggak ada body roll yang berarti sedikit pun. Ini rasanya benar-benar kita flat, tapi yang unik meskipun dia punya body roll yang so-flat itu biasanya dibarengi dengan bandingan yang sangat keras. Dan nah, mobil ini nggak bisa dibilang empuk, memang tidak seempuk Lexus, tapi menurut Koko ya, aku lebih suka rasanya ini. Jadi bandingan dia masih compliant ya, apa ya bahasa Indonesianya, kayak dia masih bisa meredam dengan baik ketika ada jalan yang nggak rata. Tapi ketika kita belokkan itu benar-benar axle depan dan belakang ngikut, tidak ada satupun yang ketinggalan istilahnya. Jadi benar-benar handlingnya ngisi banget. Dan luar biasanya, ngomong spesifik di FX37 yang lagi kita setir ini, kondisinya super luar biasa. Jadi kakinya sama sekali nggak ada jeda, nggak ada celah. Dari shockbreaker pun kerasa tidak ada yang mati ya. Kemudian dari mesin sama sekali dari tadi tidak ada trouble code, benar-benar mulus banget, dan 300 HP plus. Kita bisa rasain habis gini kita putar balik, kita coba pedal shiftnya, dan rasanya benar-benar sporty. Kenapa? Ketika kita lihat, kita langsung tahu ini pedal shiftnya column mounted ya, jadi benar-benar dia di kolom setir, bukan ikut setirnya belok. Jadi ini khas biasanya mobil yang kesannya lebih sporty, karena apa ya, jadi pengemudi itu lebih fokus ke setir aja, jadi nggak bingung pedal shiftnya ikut belok gitu. Jadi khas banget ya. Mobil ini jalannya 50.000 kilo by the way, jadi setahun cuma 4.000 kilo kalau kita ngomong 11-12 tahun pemakaian. Gila ya, khas mobil mewah, pemakaian premium hanya 4.000. Nah kita mau masukkan mode manual, kita tes, oh langsung ya, pedal shiftnya langsung, giginya cepet responnya. Kita 80 gigi 3, bentar aja udah 100. Oh, kondisi mesinnya, raungan fisiknya, aduh bener-bener sepanjang RPM, dari RPM bawah kita bisa denger raungan fisiknya yang bener-bener apa ya, rasanya menderu, tapi getarannya itu tidak kerasa sama sekali, alias kondisi engine mounting dan kondisi mesin getarannya tidak ada silinder mati, engine mountingnya sehat, benar-benar ini nggak ada getaran. Dan ini kita belok di kecepatan 70 sama sekali nggak kerasa, handlingnya luar biasa. Kita turunkan gigi 3. Nah dia begitu di atas RPM 3500 langsung tenaganya begitu ngisi dengan sigap, dan ini naturally aspirated sobat, jadi tanpa turbo. Kita kaki itu nyetir di throttle kita itu benar-benar sama sekali tanpa apa ya, kita nggak perlu menyesuaikan, kita nggak perlu belajar seperti mesin-mesin turbo yang kita selah tenaga enaknya di sini, nggak ada ya, natural aja. Begitu RPM builds up, RPM meningkat dari 3500 udah langsung benar-benar power ngisi banget. Kalian bayangin aja, ini SUV seukuran Lexus RX, powernya 300 HP lebih, rear wheel drive, handlingnya disetting luar biasa, body roll sangat minim, dan torsinya benar-benar di atas 350 Nm. Bayangin aja, ini kita belok 70 ya, beloknya lumayan. Kalau ini kita belok di mobil-mobil yang limbung seperti Innova udah kacau deh, rasanya udah kacau, ketinggalan semua body gitu.
super ini mobil. Remnya pun juga mumpuni, kita injak remnya juga nggak ada masalah. 7 speednya juga sehat banget ini. Ketika kita tekan pedal shift tidak ada jeda, tidak ada perpindahan yang aneh. Semua kondisinya benar-benar terawat dan sehat sesuai dengan omongan pemiliknya. Jadi FX37 ini kesimpulannya tahun 2011, warna hitam, jalan 4000 kilo setahun, perawatan dibuktikan dengan rasa nyetirnya, dan kita cek tadi secara sekilas di depan, kemudian secara eksterior dan interior kondisinya juga mulus. Plafon biasanya yang mobil mewah udah turun, ini nggak ada di sini. Wah, benar-benar ketagihan sama tenaganya dan handlingnya. First time kita nyetir Infiniti FX37 di channel Lokomobil. Thank you buat pemiliknya udah percayain, dan buat para sobat yang pengen lihat unit ini bisa kita temenin ini di daerah Karawaci. Dan buat yang mau lihat secara video call dari luar kota, mau kirim unitnya, silahkan, kita siap layani sobat. Yang pasti kita siap layani yang terbaik. Intinya kita bantu untuk penjual dan pembeli, nggak perlu ribet lihat barang, atau mau lihat barang sih juga boleh, nggak masalah, nggak perlu ribet, kita yang tengahin dan kita pastiin unit-unit yang masuk di tempat kita tuh bagus. Dan nih, khas mobil rear wheel drive terakhir, putar balik itu radius putarnya enak banget, karena ban itu bisa neko banyak dengan mesin yang longitudinal, bukan mesin transverse gitu. Enak, jadi gede putar baliknya tapi enak. Tuh, kita jalan 80 belok tuh santai banget rasanya. Kita dari tadi nyetir 70-80 tuh nggak kerasa kayak nyetir kecepatan segitu, santai banget, rasa kayak nyetir 40-50 aja sobat. Enak ya mobil ini. Luar biasa, rasa sport car, pemakaian sehari-hari seperti SUV, rasanya enak banget. Itu aja, see you next time di mobil berikutnya. Bye.